Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi di video ini bersama Kakak Lira. Nah, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita akan mempelajari interaksi sosial. Sebelum itu, adik-adik siapkan alat tulis, pulpen, pensil, atau buku untuk mencatat materi-materi yang kalian rasa penting ya. Nah, baiklah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Adik-adik, kalian tahu nggak apa sih interaksi sosial itu? Jadi, pengertian interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan membangun sistem dalam hubungan sosial. Syarat-syarat interaksi sosial terbagi menjadi dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun melakukan kontak tanpa bertemu langsung seperti informasi melalui radio, telepon, bahkan surat elektronik. Sedangkan komunikasi merupakan hal yang sangat penting dengan maksud adanya saling mengungkapkan perilaku, entah itu dalam berbicara, sikap untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya, jenis-jenis interaksi sosial terbagi menjadi tiga, yaitu interaksi individu dengan individu, yang kedua interaksi individu dengan kelompok, dan yang ketiga interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi individu dengan individu. Interaksi sosial individu merupakan pertemuan interaksi individu dengan individu. Interaksi sosial individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon. Contohnya seperti ketika kalian mengajak teman untuk bermain atau orang tua yang menasihati anaknya. Selanjutnya, interaksi individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok biasanya orang tersebut akan memberi suatu aksi maupun informasi ke orang banyak atau kelompok tertentu. Biasanya interaksi sosial ini disampaikan oleh beberapa orang saja yang kemudian
informasi yang disampaikan akan didengarkan oleh banyak orang atau kelompok. Contohnya seperti guru mengajar murid di kelas atau seseorang yang bersosialisasi di komunitas. Jenis interaksi sosial yang ketiga yaitu interaksi kelompok dengan kelompok, merupakan pertemuan antara dua kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda, mengkomunikasikan hal yang berkaitan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Contohnya, organisasi Karang Taruna memberi informasi kepada masyarakat. Yang contoh kedua, adanya rapat suatu komunitas dengan komunitas lain. Materi selanjutnya yaitu faktor terbentuknya interaksi sosial terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama imitasi, yang kedua sugesti, yang ketiga identifikasi, yang keempat simpati, dan yang kelima empati. Imitasi adalah seseorang atau lebih melakukan atau meniru seseorang dalam hal gaya, sikap, perilaku, hingga penampilan yang terlihat menyerupai orang lain. Yang kedua itu sugesti, seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan yang diberikan orang lain dengan beberapa cara tertentu untuk melaksanakan sesuatu. Yang ketiga, identifikasi, suatu pemberian tanda ciri khas sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi seseorang dengan keinginan yang serupa dengan orang lain. Yang keempat yaitu simpati, bagaimana kita memperlihatkan sikap akan rasa tertarik pada sesuatu hal sehingga menimbulkan aksi. Dan yang terakhir yaitu empati, merupakan penunjukan sikap atau rasa pada orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Adapun dampak positif interaksi sosial, yang pertama itu meningkatkan solidaritas, kebersamaan, dan memperkuat ikatan sosial. Yang kedua, memperluas jaringan sosial, membangun hubungan dengan lebih banyak orang. Dan yang ketiga, meningkatkan pengembangan diri, belajar dari interaksi dengan orang lain. Selain dampak positif, interaksi sosial juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, konflik dan ketegangan, perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan. Yang kedua, diskriminasi, perlakuan tidak adil berdasarkan perbedaan tertentu. Dan yang ketiga, pengaruh negatif, tindakan atau sikap yang merugikan individu atau kelompok. Adapun kesimpulan dari materi tadi yaitu interaksi sosial merupakan elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami jenis dan bentuk interaksi sosial membantu kita mengelola hubungan supaya menjadi lebih baik, menghargai perbedaan, dan berkomunikasi secara efektif dapat meningkatkan kualitas interaksi sosial.